Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prosa, kembali lagi di channel YouTube DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Seperti biasanya, saya Mardiani Sulaiman akan menemani sahabat Prosa mengunjungi salah satu UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau. Ayo, sudah tahu belum? Atau sudah ada yang pernah mencoba? Tempat ini dapat menjadi referensi baru buat kalian semua yang pada hobi mencari tempat kuliner yang asik. Apalagi kalau bukan Pondok Seafood Al Aziz. Pada penasaran kan? Mau tahu? Ayo kita kepoin. Halo sahabat Prosa, sahabat inspirasi pelaku usaha. Telah hadir bersama kita sore ini Kepala Dinas DPM PTSP Kota Lubuk Linggau, Bapak Hendra Gunawan, SSTP MSI. Selamat sore Pak. Sore. Kemudian bersyukur sekali 1 tahun anniversary Prosa, promosi usaha. Kita didatangin langsung tamu istimewa kita, Sekretaris Daerah Kota Lubuk Linggau, Insinyur Haji Resko Depriansa STMSI. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Kemudian dari owner Pondok Seafood Al Aziz, Mas Pet Aris Junior dan Melinda. Sore. Ya. Apa kabar Mas Pet? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti biasanya kita pinjam kata dari Pak Kadis, Bro Andika dari Yayasan Pelindungan Hukum Pelaku Usaha Indonesia. Selamat sore Pak Andika. Baik, Pak Kadis, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Kadis ke pelaku usaha Pondok Seafood Al Aziz. Silakan Pak Kadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati spesial khusus Prosa hari ini dihadiri langsung oleh Pak Sekda Kota Lubuk Linggau, Bapak Haji Resko Depriansa. Selamat sore Pak. Pelaku usahanya khusus hari ini Seafood Al Aziz. Nah ini kemarin jadi trending Pak karena terlaris waktu kita buka UMKM di Lipu. Jadi hari ini kita lakukan Prosa biar usaha dari Al Aziz sih tambah menggaung lagi. Sebelumnya kami akan melaporkan dengan Pak Sekda juga, kemudian dengan pelaku usaha terkait dengan kegiatan Prosa. Kegiatan Prosa ini kegiatan promosi usaha Pak Sekda yang kita lakukan kepada setiap pelaku usaha. Jadi kita bagi beberapa bidang, ada bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, bidang restoran dan rumah makan, dan perdagangan dan jasa. Nah ini masuk dalam ranah restoran, tempat usaha makan. Dan di mana setiap pelaku usaha dapat kita fasilitasi dengan memberikan sarana promosi kepada baik masyarakat Lubuk Linggau maupun pendatang yang mau ke Kota Lubuk Linggau untuk dapat mengetahui jenis-jenis usaha apa saja yang ada di Kota Lubuk Linggau. Maka dari itu kita memang sengaja melakukan talk show, bertanya langsung dengan pelaku usaha, kemudian membuat video-video yang menarik dan istimewa yang beda dari usaha lainnya. Jadi dengan harapan bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau yang ingin melihat restoran Al Aziz dan lain sebagainya itu dapat dilihat di YouTube kita, Prosa, maupun di media sosial DPM PTSP. Ini kita berikan gratis untuk promosi. Sehingga nanti ke depan dengan tujuan seluruh pelaku usaha ini terdata semua Pak di Prosa. Jadi mudah-mudahan ini sudah berjalan 1 tahun, sudah beberapa tempat restoran yang sudah kita datangi. Nah, nanti ke depan berharap seluruh pelaku usaha ini masuk semua dalam Prosa dan dapat kita perbarui terus, update terus usaha-usaha yang ada di Kota Lubuk Linggau ini. Sehingga ke depannya untuk investasi ini
semakin bersaing secara sehat. Mungkin itu Pak Sekda dari kami. Nanti kami mohon perkenan Pak Sekda dapat memberikan sarannya untuk pengembangan Prosa ini ke depan dalam rangka peningkatan investasi. Mungkin itu, Iya, Ibu. Ya, makasih Pak Kadis. Pak Sekda, mungkin ada saran atau petunjuk untuk pengembangan peningkatan investasi khususnya UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pertama tentunya pelaku usaha Al-Aziz, kemudian Bung Andika dan Pak Hendra Gunawan selaku Kepala Dinas PTSP. Tentunya pertama kami menyampaikan apresiasi dan selamat kepada program Prosa ini. Ya, tanpa terasa sudah 1 tahun berjalan, dan tentunya sepanjang pengetahuan dan pengamatan kami, program ini cukup baik dan cukup diminati. Mudah-mudahan juga menjadi populer di tengah kalangan dunia usaha dengan berbagai segmen yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, baik untuk kuliner, kesehatan, kemudian sosial, kemudian bisnis di entertain juga, mungkin juga bisnis yang di dunia percetakan dan lain sebagainya, jasa dan industri, khususnya berkaitan dengan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Tentunya hal ini sejalan dengan visi misi pemerintah Kota Lubuk Linggau pada tataran peningkatan daya saing ekonomi. Nah, disinilah ada peranan strategis dunia usaha, seperti pelaku usahanya di Siput Al-Aziz ini telah mengembangkan usaha ini ya dalam rangka pencapaian kesuksesan visi dari daya saing ekonomi tadi. Dengan semakin banyaknya promosi usaha yang dilakukan melalui program-program yang ada di program promosi usaha DPM PTSP ini juga membantu bagi perkembangan dunia usaha ini. Tentunya kepada dunia usaha sendiri pastinya bagaimana bisa berdaya saing ini tadi, ya tentunya pertama saya pinjam teori Freddy Rantuti, competitive advantage kompetitif. Bagaimana bertahan dengan kemampuan, bagaimana kemampuan itu bertahan untuk usaha. Nah, ini yang perlu jadi jangan sampai ada tumbuh usaha yang sejenis, usaha yang lama ini hilang. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi dengan promosi ini artinya dengan walaupun ada usaha yang sejenis atau usaha yang serupa, tapi yang usaha-usaha yang telah lebih awal berdiri itu bertahan ya dengan bagaimana dia lebih berinovasi. Kemudian satu hal lagi untuk kuliner pasti ya utamanya dirasa, kemudian di bagaimana penyajiannya, bagaimana pelayanannya. Nah, inilah yang membuat suatu usaha itu bisa bertahan. Dan jangan lupa promo juga. Dan kemudian di dunia digitalisasi 4.0, 5.0, bahwa sistem pembayaran sekarang ini kalau anak-anak generasi Z itu sudah senang dengan gadget, dengan teknologi. Dia mungkin tidak lagi cash atau cash keras ya, mungkin dia dengan e-money, kemudian dengan QRIS, kemudian dengan SMS banking. Nah, ini mudah-mudahan pelaku-pelaku usaha ini welcome dengan hal ini, sehingga ya dengan kerjasama dengan bank manapun, baik bank daerah maupun bank negara, silakan nanti supaya di outlet ini ya tersedia lengkap. Jadi orang ketika mau bertransaksi ya tidak harus dengan cash terus. Ya, kemudian yang kedua, ya kami dari pemerintah daerah ini ya mendukung sekali dengan banyaknya dunia usaha ini, paling tidak membantu dari sektor capaian PAD kami, pendapatan asli daerah kami. Ya tentunya makanya kalau dia transaksi dengan digital, ya dengan sini memudahkan rekodnya dari pajak restoran itu tadi yang 10% ya, pajak makan, restoran, hiburan ini. Dengan ini juga mendorong pemerintah pemasukan daerah sehingga geliat pembangunan juga akan terus berjalan. Jadi tentunya selamat ke Mas Aris ya dengan bisnis ini ya, untuk selalu dikembangkan usahanya. Kemudian bila perlu kami doakan dari satu outlet bisa bertambah lagi ya cabangnya, supaya bisnis ini juga mendunia juga. Jangan lupa promosi melalui Prosa, melalui konten YouTube, melalui Instagram, melalui Twitter, ya manfaatkan semua ruang publik ini ya. Dan juga jangan lupa menyediakan fasilitas kelengkapannya. Pertama
sekarang ini zaman hotspot harus tersedia pasti, wifi-nya harus ada di sini, kemudian juga sarana tempat ibadahnya juga tersedia. Jadi sehingga orang bisa lama-lama betah, tidak hanya makan kuliner, tapi bisa dijadikan tempat diskusi di sini, tempat saling sharing informasi. Saya rasa itu dari kami pemerintah daerah, intinya dunia usaha apapun Pemkot ini akan mendukung karena sesuai dengan program strategis dan misi wali kota peningkatan daya saing ekonomi tadi. Terima kasih. Makasih Pak Sekda. Kemudian kita beralih ke owner Pondok Seafood Al Aziz, Mas Aris Junior, Mas Pet ya. Tolong diceritakan Mas awal kisah membuka Pondok Seafood Al Aziz. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya menyapa sahabat Prosa, selamat sore, dan kepada bapak-bapak Kadis, Pak Sekda IR Haji Trisko Depriansa SDMSI, Kepala DPMP TSP Hendra Gunawan, Ketua YPHP UI Andika Wirakusuma. Saya mengucapkan selamat datang ke pondok kami di Seafood Al Aziz. Dan kepada Prosa saya ucapkan selamat anniversary 1 tahun. Pertama sekali menjual bahan baku mentah. Setelah banyak yang belum laku terjual, terus kita proses untuk masak, kita coba olah, ternyata banyak peminat, terus kita buka di kaki 5 sementara. Jadi dari mentah dijadikan masak? Ya, dari menjual bahan mentah ke bahan masak. Kemudian kapan Mas Pet awal? Sejak kapan membuka usaha ini? Awal mula buka usaha ini sekitar 2021. 2021 sudah buka usaha ini. Berawal dari kaki 5 Simpang RCA. Ya. Terinspirasi dari pandemi COVID. Ya, sempat di situ, kendalanya terjadi di situ. Iya. Di COVID di air bunda, jatuh di situ, bangkit lagi di sini, terus guyur-guyur dapat yang di sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian alamat dan lokasinya, Mas Pet? Kalau untuk alamat lokasi Seafood Al Aziz di Jalan Letkol Atmo, Sukajadi, RT 3, Lubuk Linggau Barat 1, Kota Lubuk Linggau. Baik. Masuk Gang Muhammadiyah. Iya, betul, Gang Muhammadiyah. Kalau tidak ada Pondok Seafood Al Aziz, mungkin tidak terkenal Pondok Seafood Al Aziz. Iya. Betul nggak? Betul, Pak. Kemudian ini, Al Aziz itu kan punya pengertian sendiri. Kenapa diambil Al Aziz, Mas Pet? Al Aziz kita ambil dari kosakata Arab. Ya. Dan juga mengambil berkah dari Allah, itu namanya Al-Aziz Hikman. Bagus sekali ya. Dari kata Al-Aziz. Iya. Kemudian Mas Pet, bahan baku didapatkan dari mana? Kalau untuk bahan baku kita pertama sekali dari Bengkulu. Cuman kita tidak terpaku dari satu wilayah, karena bahan laut itu kan ada musimnya. Iya, tidak betul. menentu. Jadi kita mungkin ada dari Lampung, dari Medan, dari Padang. Itu kita sudah ada agen-agen tersendiri. Ya, artinya daerah yang mana stok ready-nya ada kita ambil. Ya, Bahan baku mana ya. yang ada musimnya di situ kita ambil. Oke. Siapa saja Mas Pet yang mengolah usaha ini? Kalau untuk mengelola usaha ini, saya berdua sama istri. Ada karyawan? Ada karyawan. Didapat dari mana karyawan? Sekitaran rumah makan itu. Lokal ya? Ya, lokal, karyawan lokal. Baik. Kemudian target pasar, Mas Pet? Kalau untuk target pasar, kita mulai dari menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Semua sasaran, Ya. semua kalangan ya? Semua kalangan. Baik. Kemudian jam operasional? Kalau untuk jam operasional, kita dimulai dari jam 10 pagi. Sampai dengan? Terus sampai jam setengah 10 itu kita sudah mau tutup. 9.30 Ya, malam. 9.30 malam. Oke, baik. Kemudian dari sekian menu-menu atau sajian-sajian kan pasti punya favorit ya. Apa bestseller favorit yang diminati di sini? Kalau untuk favorit makanan yang digandrungi konsumen di sini,
kebanyakan seafood komplit dan seafood tumpah. Seafood komplit, seafood tumpah. Seafood tumpah. Itu yang paling favorit. Yang paling favorit di sini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir, Mas Pet. Semua orang itu ingin membuka usaha, tapi pasti ada trik dan gimana tip-tip supaya usaha ini tetap berjalan sampai sekarang. Kiat-kiat dari Mas Pet sendiri. Kalau kiat-kiat dari saya sih pertama-tama coba aja dulu. Terus selebihnya apapun cuacanya gimana, kondisi ekonominya gimana, bertahan aja. Bertahan. Apapun yang terjadi, bertahan. Baik. Itu saja kira-kira Mas Pet, ada yang mau disampaikan? Sudah, tidak ada lagi. Cukup? Cukup. Oke. Terakhir nih buat Bro Andika nih. Pak Kadis bilang Bro Andika nih. Bro Andika, seperti biasanya mungkin ada yang ingin disampaikan, pesan atau kesan, karena pelaku usaha itu wajib kita lindungi, wajib kita membantu perkembangannya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Pak Andika ke owner Pondok Seafood Al Aziz. Oke, siap, terima kasih host. Sebelum saya menyampaikan saran kepada owner Seafood Al Aziz, sekalian sehubungan ada Pak Sekda sini, kita perkenalankan dulu dengan Pak Sekda. Siapa tahu belum begitu mengetahui tentang Yayasan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha itu seperti betul apa, sekali. Pak Sekda. Nah, tujuan Yayasan Perlindungan Pelaku Usaha itu kami itu memberikan perlindungan kepada pelaku usaha itu agar mereka taat hukum dan peraturan perundang-undangan. Bukan berarti dia itu dilindungi, mereka sewena-wena, Pak Sekda. Jadi kenapa sesuai kata Pak Sekda tadi, itu ada misi dan visi Kota Lubuk Linggau mendatangkan para investor itu masuk ke Kota Lubuk Linggau, itu kan dengan satu cara mempermudah izin ya Pak Kadis ya. Nah, kalau izinnya aja dipermudah tetapi para pelaku usaha itu tidak aman dan nyaman dalam menjalani usahanya, percuma kan? Maka mereka akan take over. Untuk mempertahankan pelaku usaha itu agar nyaman dan nyaman di Kota Lubuk Linggau, kita lah untuk memberikan perlindungan pembinaan mereka, termasuk adanya dari oknum yang tidak sehat akan menjatuhkan usaha daripada pelaku usaha itu sendiri. Itu kan banyak berbagai cara, persaingan bisnis lah dan yang lain itu Mas Sekda. Itulah kami itu hadir di Kota Lubuk Linggau ini agar para pelaku usaha yang ingin berinvestasi di Kota Lubuk Linggau merasa aman dan nyaman gitu. Hanya situ untuk penjelasan sedikit perkenalan dengan Pak Sekda kita. Nah, untuk owner Seafood Al Aziz, pelaku usaha itu diupayakan untuk kualitas bukan kuantitas ya. Kalau kuantitas ya seberapa banyak kita ambil ya, tapi dia tidak mementingkan kualitasnya, maka akan merugi kita sendiri ya kan. Nah, jadi diutamakan kualitas daripada kuantitasnya. Contoh, Seafood Al Aziz diutamakan jangan sampai menggunakan bahan-bahan yang bisa merusak kesehatan atau tubuh manusia dalam hal mengkonsumsi makanan yang dibuat oleh Seafood Al Aziz. Apapun jenis bentuknya yang bisa merusak kesehatan itu kan, itu yang diutamakan. Yang pastinya jaga cita rasa daripada masakan tersebut, jangan sampai si konsumennya kecewa. Itu untuk segi pelayanannya kan. Kalau untuk masalah hukumnya dihindari yang tadi mengenai kesehatan, keselamatan tubuh dan jiwa, seperti itu kan. Dan sudah itu juga beli barang yang legal, bukan yang ilegal. Kan banyak kan undang-undang sekarang, undang-undang yang ilegal. Nah, itu berbahaya juga, itu dihati-hatikan. Barang seafood itu ada yang bisa yang ilegal dan bisa legal. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan kepada Pak Aziz. Semoga bermanfaat bagi para usaha dan semoga semakin maju gitu ya. Makasih Pak Andika. Baik, sebelum kita tutup acara ini, makasih Pak Kadis atas kehadirannya, kemudian Pak Sekretaris Daerah, Pak Presko, kemudian owner dari Seafood Pondok Al Aziz, kemudian Pak Andika. Terima kasih, semoga semangat, sukses terus. Amin. Oke, semoga acara ini dapat menjadi inspirasi dan motivasi. Semua kegiatan Prosa ini dapat dilihat melalui aplikasi Sibesti Prosa, sistem informasi bangun investasi dengan promosi usaha. Untuk pelaku usaha yang berminat di program Prosa ini, silakan hubungi DPM PTSP Kota Lubuk Linggau, bidang promosi dan penanaman modal. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Ikuti terus akun media sosial kami, DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube DPM PTSP Kota Lubuk Linggau. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua bisa investasi. Linggau bisa.
si Besti Prosa.